Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A sampai kelas 7I. Hari ini Ibu ditemani oleh mahasiswa yang sedang praktek. Silakan anak-anak. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Silnya. Ibu sedang praktek mengajar di SMP 73 Jakarta, mengajar pelajaran IPS kelas 7. Anak-anak, materi kita hari ini adalah yang pertama, kondisi alam di Indonesia, dan yang kedua ada perubahan akibat interaksi antar ruang. tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan kondisi geologis dan iklim Indonesia. Yang kedua mengidentifikasi flora dan fauna Indonesia, dan yang ketiga tugas kalian adalah membuat kolase flora dan fauna Indonesia. Silakan kalian lihat tayangan berikut ini. Baik anak-anak, sudah dijelaskan sebelumnya, materi kita hari ini adalah kondisi alam Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, membahas tentang keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan juga iklim. Keadaan fisik akan memengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Anak-anak bisa dilihat ya pada slide ini letak geologis Indonesia. Yang pertama ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pada pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa dibedakan menjadi 2, yaitu ada gempa tektonik dan juga gempa vulkanik. Untuk lebih lanjut pengertiannya, anak-anak bisa lihat pada slide ini. Sebagian gunung di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Adapun cirinya adalah semburan gas, asap, dan lontaran material dari dalam gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Adapun contoh gunung berapi yang terkenal letusannya yang sangat dahsyat ada Gunung Tambora dan Krakatau. Berikut adalah contoh dari Gunung Tambora. Berikut adalah Gunung Krakatau. Persebaran gunung api di Indonesia. Berikut adalah petanya. Anak-anak bisa diperhatikan ya persebaran gunung api di Indonesia. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan juga pegunungan. Anak-anak bisa dilihat dan diperhatikan apa saja sih luas wilayah Indonesia, berapa saja, bagaimana luas Indonesia. Selanjutnya ada peta fisiografis Indonesia. Anak-anak bisa lihat bentuk muka bumi melalui peta fisiografis Indonesia dan juga memperhatikan dari legenda. Dari legenda bisa dilihat dari simbol-simbol warnanya. Salah satu contohnya adalah yang berwarna kuning adalah dataran rendah. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu menjelaskan tidak semua materi, Ibu fokus ke kondisi iklim di Indonesia. Kenapa demikian? Supaya kalian lebih paham apa itu kondisi iklim di Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Wilayah tropis itu maksudnya adalah suatu daerah yang pada musim hujan maupun musim kemarau tidak ada perbedaan suhu yang sangat mencolok. Dan di daerah tropis di Indonesia itu seperti yang kita tahu, kita punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian ciri-ciri iklim tropis, suhu udaranya tinggi sepanjang waktu atau sepanjang tahun. Kisarannya sekitar 24 derajat sampai 33 derajat Celcius. Sehingga udara kita itu cukup hangat, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Keadaan iklim di Indonesia itu secara umum
dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama, iklim muson atau musim, yang kedua iklim laut, dan yang ketiga iklim tropis. Kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Apa yang maksud dengan iklim musim atau iklim muson? Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap satu periode tertentu. Nah, iklim musim ini periodenya adalah 6 bulan sekali. Iklim musim atau iklim muson ini ada 2, ada iklim muson barat, ada iklim muson timur. Kemudian yang kedua adalah iklim tropis. Kenapa disebut iklim tropis? Karena suhu yang ada di Indonesia ini cukup tinggi sehingga mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut. Kenapa disebut iklim laut? Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Ini adalah gambaran angin muson barat. Angin muson barat itu bergerak pada bulan Oktober sampai April, bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Angin ini bertiup dari Asia ke Australia melewati jalur Samudra Hindia di selatan dan barat Indonesia, sehingga angin tersebut mengandung banyak uap air yang menyebabkan pada bulan tersebut di Indonesia terjadi musim hujan. Sekali lagi, ringkasnya adalah angin muson barat itu bertiup di bulan Oktober sampai April, arahnya dari Asia menuju Australia melewati jalur Samudra Hindia dan membawa uap air yang banyak, dan inilah yang menyebabkan mengapa di Indonesia pada bulan tersebut terjadi musim hujan. Jelas anak-anak ya? Yang kedua, kita lihat pergerakan angin muson timur. Ini adalah gambaran angin muson timur. Angin muson timur itu bertiup dari bulan Mei sampai dengan September. Angin ini bertiup dari benua Australia menuju ke benua Asia. Karena dari Australia itu melewati daerah gurun yang luas, sehingga sampai di kawasan Indonesia ada kering, kemudian itu yang menyebabkan munculnya musim kemarau. Sekali lagi penjelasannya, angin musim timur itu bertiup kisaran bulan Mei sampai September. Angin ini bertiup dari benua Australia ke benua Asia, melewati gurun yang luas di benua Australia, melewati wilayah lautan sempit antara Indonesia dan Australia, sehingga sedikit uap yang dikandungnya, maka Indonesia pada waktu itu terjadilah musim kemarau. Demikian penjelasan Ibu, semoga kalian bisa paham tentang iklim di Indonesia khususnya. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat tayangan berikutnya. Yang kedua ada flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Anak-anak bisa perhatikan data flora dan fauna pada slide ini. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu Indo-Malayan yang terdiri dari kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flora Indonesia bagian barat atau Asiatis, wilayah ini adalah Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Adapun jenis floranya seperti karet, kapur barus, kemenyan, meranti, dan lain sebagainya. Adapun flora endemik yang menjadi khas, misalnya seperti bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangke di Bengkulu. Berikut ada flora Indonesia bagian barat. Salah satunya adalah pohon karet, pohon meranti, pohon kemenyan. Anak-anak bisa perhatikan selanjutnya pada slide ini apa saja yang termasuk flora Indonesia bagian barat. Selanjutnya flora Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora tipe peralihan banyak didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis. Jenis flora seperti eboni, pala, anggrek, cendana, gaharu, dan lain sebagainya. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Adapun flora endemik Indonesia tengah adalah eboni dan gaharu. Selain itu, flora Indonesia bagian timur atau australis, wilayahnya meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Adapun flora seperti pohon sagu, nipah, rasa mala, kayu putih, dan juga ada endemik matoa dan hutan bakau yang ada di daerah pesisir pantai. Nah,
Anak-anak bisa dilihat ya, ini adalah flora Indonesia bagian tengah. Pohon cendana, pohon gaharu, eboni, terus di Indonesia bagian timur pohon sagu, pohon matoa, dan juga pohon kayu putih. Berikut persebaran fauna Indonesia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Sudah dijelaskan sebelumnya, ada bagian barat atau Asiatis, tengah atau peralihan, dan timur atau Australis. Diingat baik-baik, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Jangan sampai kebalik ya anak-anak, antara garis Wallace dan garis Weber. Ciri-ciri fauna Asiatis, peralihan, dan Australis. Anak-anak bisa dilihat dan diperhatikan tabel dari ciri-ciri fauna tersebut ya. Fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis. Terdapat mamalia yang berukuran besar. Salah satunya ada gajah, macan, tapir, badak bercula 1, dan lain sebagainya. Terdapat juga reptil, contohnya ular, buaya, tokek. Ada juga berbagai jenis burung, yaitu burung hantu, gagak, jalak, elang merak, kutilang, dan lainnya. Fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Fauna pada wilayah ini ada babi rusa, anoa, kuskus, monyet hitam, kuda, dan lain sebagainya. Terdapat juga reptil amfibi dan berbagai jenis burung. Fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Wilayah ini antara lain ada kanguru, beruang, walabi, landak irian, kuskus, manjat berkantung, dan juga kelawar. Terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal, dan jenis burung seperti cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan lainnya. Ini anak-anak fauna Asiatis, fauna peralihan, dan fauna Australis. Diperhatikan ya, salah satu fauna Asiatis ada gajah dan harimau. Materi yang kedua adalah perubahan interaksi antar ruang. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalian bisa menangkap materi kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, Tetap semangat. walaupun belajar dari rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.